stop pakai lagi yang namanya PayPal atau fintech yang sejenis kalau kamu nggak mau seperti yang udah pernah saya rasakan. Kenapa? Tapi sebelum itu, saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Ya, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman untuk merasakan atau membayangkan bagaimana rasanya ketika uang hasil kerja keras teman-teman dibekukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan, dan teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang saya rasakan ketika saya menggunakan PayPal. Rasanya ingin marah, tapi bingung harus marah ke siapa, toh kantor PayPal pun nggak ada di Indonesia. Kalaupun kita komplain atau marah-marah melalui telepon, ya saya juga nggak fasih bahasa Inggris. Jadi perasaan saya bercampur aduk teman-teman. Bingung, sedih, dan marah. Ya, seperti itulah teman-teman rasanya ketika saya menggunakan PayPal. Ya, jujur saja, dulu sih ketika saya mulai perjalanan saya di dunia internet marketing atau mencari cuan di internet, PayPal ini adalah sebagai penyelamat. Cepat, simple, dan tentunya diterima secara global. Ya, bisa dibilang PayPal ini adalah standar pembayaran internasional. Tapi yang saya nggak sadari adalah seberapa besar kontrol yang saya serahkan terhadap mereka. Sampai akhirnya saya pernah merasakan akun PayPal saya dibatasi. Nggak bisa kirim dana, nggak bisa pencairan, nggak bisa beli apapun. Dana saya ditahan sampai dengan 180 hari. Saya berpikir, loh, itu kan uang saya ya, hasil kerja keras dari keringat saya ya. Invoice-nya jelas, sumbernya jelas, kliennya juga jelas. Kok bisa dana saya ditahan secara sepihak oleh PayPal? Dan dari situlah saya berpikir saya butuh banget sistem keuangan yang bisa memberikan saya kontrol penuh tanpa perantara dan tentunya cepat. Dan yang paling penting, saya tidak ingin ada pihak ketiga yang bisa ikut campur mengelola aset saya atau keuangan saya. Sehingga nggak ada tuh yang bisa nge-ban akun saya ataupun membekukan uang saya. Dan akhirnya saya ketemu dengan kripto. Dan jujur saja ketika pertama kali saya menerima transaksi melalui USDT atau Tether, saya merasa deg-degan sekali ya. Takutnya nggak nyampe ataupun apalah. Tapi ternyata prosesnya itu cepet, fee-nya kecil, nggak ada tuh drama-drama dana ditahan lagi. Langsung masuk ke wallet saya. Dari situ saya berpikir, kok nggak dari dulu aja ya saya pakai sistem keuangan melalui kripto ini ya, karena memang nggak ada limitasi ya, semuanya full control. Dan yang paling kerasa itu ketika saya ingin mencairkan dana saya ke uang rupiah. Teman-teman bisa bandingkan sendiri ketika teman-teman mencairkan dana dari dolar ke rupiah di PayPal dengan di kripto ya, mungkin lebih tepatnya di USDT. Silakan teman-teman bandingkan mana yang lebih menguntungkan. Jujur bagi saya yang menguntungkan itu di kripto ya, di USDT. Kenapa? Karena dana dan fee-nya itu jelas teman-teman ya. Beda dengan di PayPal. Kalau di PayPal itu biasanya ada potongan kus ya. Setiap kus $1 itu dipotong Rp500. Ya mungkin kalau misalkan dolarnya itu kecil, ya itu nggak bakalan kerasa. Tapi bayangkan saja ketika teman-teman ingin mencairkan minimalnya $1.000, berarti teman-teman sudah kehilangan 500.000. Nah itu kerugian ketika teman-teman menggunakan PayPal. Beda dengan ketika teman-teman ingin mencairkan dana di USDT atau di Tether. Ya. Di USDT itu potongannya jelas teman-teman. Nggak ada potongan transaksi ya. Nggak ada potongan kus seperti itu kayak di PayPal. Kalau misalkan kus $1 itu 16.500, udah 16.500. Nggak 16.000 kayak di PayPal. Jadi dari situ pun teman-teman bisa membandingkan keuntungannya ketika teman-teman menggunakan USDT atau kripto ketimbang teman-teman menggunakan PayPal ya. Selanjutnya juga teman-teman silahkan bandingkan proses pencairannya ya. Kalau di PayPal itu minimal proses pencairan dolar ke rupiah itu 2 hari. Tapi kalau di USDT itu palingan hitungan menit ya teman-teman. Nggak sampai berhari-hari. Jadi prosesnya itu sangat cepat sekali ya dibanding dengan PayPal. Dan sekarang hampir semua penarikan gaji saya pindahkan menggunakan
metode pembayaran kripto. Ya, hampir semua saya pindahkan ke metode kripto. Bahkan kalau misalkan saya memiliki klien yang menyewa jasa saya akan paksa klien tersebut untuk membayar saya menggunakan kripto, tidak lagi menggunakan fintech seperti PayPal. Dan kalaupun misalkan saya ingin menarik dolar, menarik kripto tersebut menjadi rupiah, saya tinggal transfer aja ke exchange yang ada di Indonesia. Tapi yang paling penting menurut saya sih, dengan menggunakan metode pembayaran kripto nggak ada lagi tuh was-was perihal dana yang ditangguhkan. Seperti ketika saya menggunakan PayPal. Jadi menurut saya menggunakan kripto itu lebih banyak plusnya ya dibanding dengan menggunakan fintech. Tapi tentu saja kripto sendiri bukan tidak ada resiko, teman-teman. Tentunya ada beberapa resiko yang teman-teman akan hadapi ketika teman-teman menggunakan kripto ya. Yang pertama tentu saja ada volatilitas harga. Tapi sebetulnya itu bukan kekurangan juga sih. Toh kalau misalkan teman-teman menggunakan yang namanya stablecoin, volatilitas itu pun gak bakalan terjadi ya. Terkecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan koin-koin yang lain ya. Misalnya Ethereum, Solana, dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan stablecoin seperti USDT, USDC, dan yang lainnya, ya itu nggak ada volatilitas harga ya. Sama dengan kurs yang ada di hari ini ya. Selanjutnya juga sebetulnya resiko yang sering dihadapi itu di masalah keamanan ya. Mungkin juga teman-teman pernah mendengar banyak sekali orang ataupun kasus walletnya itu dihack. Tapi menurut saya itu bukan dihack ya teman-teman. Karena jaringan yang namanya blockchain itu mustahil sekali dihack. Tapi kalaupun ada kasus yang kehilangan uang dari walletnya, biasanya itu karena terjadi yang namanya phishing ataupun pengiriman malware. Ya, kalau misalkan untuk menghack jaringan kripto atau jaringan blockchain itu mustahil sekali ya. Biasanya itu terjadi di end usernya ya, bukan di jaringannya ya. Contohnya misalkan teman-teman menyimpan 12 key wallet teman-teman ya, karena memang kalau misalkan teman-teman menggunakan wallet ya, wallet kripto itu kan security-nya itu cuman menggunakan 12 kata, dan biasanya orang menyimpan 12 key phrase-nya itu secara online ya, mau itu di Google Drive kah, mau itu di OneDrive lah ya. Tetap saja kalau misalkan teman-teman menyimpannya secara online itu resikonya juga gede ya teman-teman. Menurut saya sih yang paling aman itu teman-teman hafal ya si 12 kata kunci dari wallet teman-teman ya. Jadi tidak perlu menyimpan atau membackup 12 kata kunci dari wallet teman-teman ya. Nah, biasanya itu tuh yang menjadi permasalahannya ya. Tapi lagi-lagi menurut saya itu bukan sebuah kekurangan ya. Dari situ saya belajar bahwa kita harus bisa bertanggung jawab terhadap uang ataupun aset kita sendiri ya, tidak mengandalkan orang lain. Ya, jadi saya rasa itu bukan kekurangan, tapi justru itu adalah power dari yang namanya kripto. Dan kalau misalkan kita ngomongin kripto, tentu saja teman-teman juga sering mendengar bahwasannya kripto ini pun bisa dijadikan sebagai aset kelas ya, sebagai investasi ya. Tapi jujur saya sendiri tidak menjadikan kripto ini sebagai sebagai ladang mencari cuan ya. Saya tidak menggunakan kripto ini untuk trading ya, untuk bisa kaya dengan cepat ya, ataupun menggunakan kripto ini untuk scalping ya, supaya asetnya bisa plus 100%. Saya tidak menggunakan kripto dengan seperti itu ya. Tapi saya menggunakan kripto ini lebih ke arah cara baru menyimpan dan mengelola aset dengan teknologi yang lebih aman, yang lebih terbuka, transparan, tanpa dikendalikan satu pihak. Tapi memang sekarang ini kripto belum menjadi uang utama di dunia ini ya, belum digunakan untuk bertransaksi secara global ya, secara masif. Tapi ya teman-teman juga perhatikan sendiri, saat ini banyak sekali perusahaan bahkan sampai dengan levelnya negara sudah mulai mengadopsi yang namanya teknologi blockchain dan kripto. Dan jujur saja saya sendiri pun sekarang mulai beralih ke metode pembayaran
kripto ya. Seperti contoh ketika saya ingin membeli domain, biasanya juga saya menggunakan kripto sebagai metode pembayarannya ya. Sama kalau misalkan saya juga ingin membayar server-server website saya, biasanya saya juga menggunakan kripto. Kenapa? Karena ya lebih cepat dan tentunya fee-nya juga kecil. Dan ditambah lagi simple teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin bayar, tinggal scan aja kayak teman-teman menggunakan QRIS, udah beres ya, nggak perlu transfer sana sini, tinggal scan aja udah beres ya, seperti itu. Jadi memang lebih simple ya teman-teman. Tapi memang nggak semua provider ataupun platform menyediakan metode pembayaran kripto. Tapi kalau misalkan perusahaan atau providernya yang berskala besar ya, seperti contohnya ketika saya membeli domain, itu kan biasanya di Namecheap ya. Namecheap sudah menerima pembayaran melalui kripto. Tapi saya yakin suatu saat mungkin mayoritas akan mengadopsi teknologi blockchain dan juga metode pembayaran kripto ini. Ya, teman-teman bisa bayangkan saja ketika semua sudah mengadopsi teknologi blockchain dan kripto ini, kita akan lihat apakah perkataan raja kripto di Indonesia, Timothy Ronald, itu benar ya. Bitcoin akan menyentuh harga di 2M. Saya rasa itu bakalan bisa aja teman-teman, karena saya sendiri pun menjadi saksi nyata ya. Ketika di awal fase Bitcoin muncul, teman saya membeli Bitcoin dengan harga 15 juta itu 2 koin ya. Dia sudah menjadi miliarder karena ya teman-teman bisa cek sendiri harga saat ini, harga satu Bitcoinnya itu 1,7M ya. Dan mungkin menurut saya kedepannya ketika semua sudah mengadopsi namanya teknologi blockchain dan kripto ini, ya satu Bitcoin bisa saja menjadi 20 miliar rupiah. Makanya saya sendiri pun menyimpan hampir 90% aset saya di dalam kripto. Tapi jujur saja bukan tujuannya untuk mencari cuan ya. Hanya saja saya ingin membekukan uang saya untuk masa depan. Dan yang paling terpenting, saya ingin menggunakan teknologi finansial yang benar-benar transparan dan tanpa dikontrol pihak manapun ya. Makanya sekarang saya lebih prefer menggunakan yang namanya kripto. Tapi balik lagi teman-teman, di video ini saya tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman berpindah menggunakan yang namanya kripto. Di video ini saya ingin cerita saja pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah saya alami ketika saya menggunakan fintech seperti PayPal dan yang lainnya ya. Jadi balik lagi ya, kalau misalkan teman-teman lebih memilih fintech seperti PayPal, yaitu terserah teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih percaya dengan teknologi yang 100% teman-teman bisa kontrol, ya teman-teman bisa pilih kripto. Tapi ya saran saya, sebelum teman-teman menggunakan kripto, teman-teman pelajari dulu deh apa itu kripto, apa itu decentralized, apa itu blockchain, bagaimana cara menggunakan wallet, dan yang namanya Web3. Ya, kalau misalkan teman-teman sudah paham tuh, ya teman-teman bisa pindah menggunakan teknologi kripto ini ya. Ya, seperti itu aja teman-teman. Terakhir sih saya mau tanya ke teman-teman, teman-teman masih mau pilih fintech atau teman-teman sudah pilih kripto? Silakan tinggalkan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Saya tunggu. Terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.